Sudah tampil belum Kak Yuda tampilan PowerPoint-nya? Belum, Kak. Ya. Aku laptop saya nih ya yang lelet. Bantu jawab, Kak Agus. Di HP saya sudah nampil salam dan bahagia. Baik kakak-kakak semua, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak semua, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi lanjutan pertemuan dari program PKG PJOK ini. Sebelum itu, Kak Ido untuk dapat memimpin doa sebelum pembelajaran kita laksanakan. Kepada Kak Ido dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan kegiatan sore ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, agar kita nantinya selalu dilindungi dan mendapat berkah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih kepada Kak Ido yang telah memimpin doa. Baik kakak-kakak, sebelum kita memulai materi ini, kesepakatan yang tak henti-hentinya saya sampaikan kepada kakak-kakak semua. Yang pertama, menyalakan kamera ketika sesi virtual ini berlangsung. Yang kedua, mematikan mikrofon. Lalu hadir seutuhnya pada kegiatan tatap maya, menghargai waktu bersama sehingga jadwal yang telah kita tentukan berjalan dengan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya, memaksimalkan fitur chat, ya, bisa kakak berkomentar. Klik raise hand sebelum bertanya. Terkait gangguan teknis dalam jaringan adalah hal yang wajar kakak-kakak semua. Informasi untuk kakak-kakak semua bahwasanya kemarin kami para fasilitator mendapat refleksi dari panitia BGP terkait times dan terkait ini waktu kakak masuk ke aplikasi LMS. Jadi diperhatikan kakak-kakak itu ada limit waktu yang harus kakak selesaikan terkait masalah asinkron Kak. Jadi di pembelajaran kita kan ada asinkron, tatap belajar mandiri tatap maya melalui LMS, ada juga di ruang Zoom Google Meet. Nah, ketika kakak belajar secara mandiri, kakak-kakak pastikan nanti kakak memenuhi waktu 1 GP-nya atau 2 GP-nya. Artinya kakak harus masuk ke aplikasi tersebut, di materi apa yang harus kakak selesaikan, itu kakak membaca materi-materi atau modul-modul yang ada di LMS. Begitu kakak. Terus juga ada beberapa kelas di kegiatan PKG ini ditegur juga masalah mematikan kamera kakak-kakak. Jadi diharapkan keaktifan dari kakak-kakak semua untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang paling penting adalah diskusi tanya jawabnya, karena di sini kita terbuka berbagi pengalaman terkait proses pembelajaran. Kakak-kakak semua, adapun tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta
berkaitan dengan prinsip Izin Kak Agus, suaranya nggak ada Kak. Dia tuh Kak Agus keluar Kak Bang. Kak, Oh, iya, Bang. kayaknya Kak Agus mati lampu tempat dia tuh. Keluar fasilitator ya. Oh iyalah mati lampu. Dah lah Bang Dian Mela jadi fasilitator. Lanjut langsung ketemu. Apa Masuk nih? lagi ketemu. Ini kok lagi direkam nih Bang. Ikut PPG dah. Nggak ini. Enak. Bang Dian. Nggak dapat nih. Woi, Kak Sukron tuh pagi-pagi Kak Sukron, tugasnya Kak Sukron. Kak Indri muncul Kak. Kita screenshot sekarang Kak. Apa ya? Itulah Tuh Kakak Kak Indri. Kak Indri giliran diminta modul dia enggak dibaconya WA tuh. Apa, Yud? Langsung lah Kak. Ayo. Jadi pemateri sore ini Kak Agus dia Lagi, mati lampu lagi. ya. Iya Kak, lagi buka anu juga. LMS sebelah. LMS sebelah. apakah Ma juga mati lampu di sana? Apa Kak? Kamu Kak, makanya Di kan lagi sini- ngepar barusan. Mati lampu. Oke. Baik, kakak-kakak, saya ulangi kembali. Adapun tujuan sesi kita hari ini adalah membahas modul 1.5 yang berkaitan dengan pemahaman kurikulum dalam pembelajaran PJOK. Nah, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak mampu memahami terkait pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan metode backward design. Nah, sebelumnya kakak-kakak telah mempelajari materi pada modul 1.5. Nah, itu berkaitan dengan pemahaman konsep kurikulum itu tersendiri kakak. Nah, agenda kita sesi hari ini yaitu berkaitan dengan backward design itu apa, yang kedua terkait pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Adapun aktivitas kita yaitu backward design dalam pembelajaran pengembangan kurikulum PJOK.
Nah, untuk mengulas kembali kakak-kakak, menurut kakak-kakak, skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu sendiri? Bisa kakak manfaatkan fitur chat terkait ini kakak-kakak. Kita ambil skalanya 1 sampai 10 terkait pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu sendiri. Silakan kakak-kakak memanfaatkan fitur chat atau bisa langsung komentar terkait skala yang bisa kakak berikan untuk penilaian diri sendiri terkait pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK itu sendiri. Waktu dan tempat dipersilakan untuk kakak-kakak semua. Izin Kak Yuda atau kakak yang lain bisa menanggapi terkait skala ini kakak, supaya kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Kak Dea. Ya Kak. Kakak lagi di jalan ya? Lagi jalan hujan loh. Bisa jawab ya Kak yo? Langsung jawab ya boleh? Boleh, tapi tetap hati-hati Kak. Ya, insya Allah aman. Menurut Bapak Ibu, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Kalau menurut saya pribadi, insya Allah 7 sampai 8. 7 sampai 8. Alasannya kenapa? Ya. Sisanya bagaimana?
menurut saya kurikulum PJOK itu suatu rencana pembelajaran yang menggunakan aktivitas fisik secara menyeluruh. Oke. Sebatas aktivitas fisik, Kak. Hah? Poinnya sebatas gerak fisik, Kak ya? Iya, itu saja Kak. Ya baik Kak Dea, tetap hati-hati Kak lagi dalam perjalanan. Utamakan keselamatan. Baik, kakak-kakak yang lain bisa menanggapi terkait sepemahaman kakak tentang pemahaman kurikulum PJOK itu sendiri. Rentang skalanya adalah 1 sampai 10. Apakah udah ada yang perfect 10 ataukah sebaliknya atau seperti apa kakak-kakak? Izin Kak Agus, saya ikut untuk menanggapi terkait skala 1 sampai 10 tentang pemahaman kurikulum PJOK Kak Agus. Siap, Kak Supron. Nah, menurut saya kalau untuk pribadi saya Kak Agus itu di skala 8 Kak Agus. Nah, yang duanya Kak Agus, Ya. perlu adanya lagi, yang pertama perlu adanya lagi kolaborasi dengan rekan-rekan, mungkin ada yang lebih mengetahui metode-metode yang lebih baik untuk penyampaian kepada anak, ya kan? Itu yang pertama lagi kolaborasi. Kemudian yang satu lagi adalah menciptakan kreativitas dan inovatif. Bagus. Oke, siap. Yang proses pencapaian tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Kak Supron atas tanggapannya. Kak Dia juga terima kasih ya. Hanya kakak-kakak yang lain lagi dalam kesibukan. Tentu pada skala ini kakak-kakak setiap guru pasti ada kelebihan, kekurangan tersendiri dalam proses pembelajaran ya. Jadi 1 sampai 10 ini merupakan skala refleksi terhadap diri kita sendiri terkait pemahaman dalam kurikulum PJOK. Mengingat di sini kakak kondisi hujan, jadi jika suaranya agak berisik karena di sini hujan kak ya. Mungkin tempat kakak juga seperti itu di kawasan daerah Telanai dan sekitarnya. Kak Yuda bisa bantu komen Kak Yuda? Oke, Kak Agus, izin saya mencoba menjawab menurut pemahaman saya tentang kurikulum PJOK. Kalau dari skala saya rasa saya ini skala 6 Kak. Karena di dalam kurikulum PJOK masih banyak yang belum saya ketahui, terutama pembelajaran berdiferensi, terus tentang ABK, inklusi, yang berkaitan dengan kurikulum PJOK Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Yuda. Tadi ada yang Kak di angka 7, Kak Supron angka 8, Kak Yuda di angka 6. Ya, artinya kita perlu merefleksikan diri terkait ketidaktahuan kita. Ya, kita sama-sama belajar. Di sinilah kita melaksanakan program PKG PJOK. Niatannya supaya kita bisa belajar lebih dalam dan lebih baik lagi, memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita. Oke, berkaitan dengan ini kakak, kita lanjut. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, berkaitan dengan skala tadi kakak, kita hubungkan lagi dengan pertanyaan ini. Lalu apa tujuan adanya pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah? Nah, kakak-kakak diminta partisipasinya untuk berdiskusi lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait materi ini kakak. Karena ini berhubungan langsung dengan pembelajaran kita, mata pelajaran kita. Waktu dan tempat dipersilakan.
Boleh Kak Dia bantu menjelaskan? Ya Kak Agus. Ya. Soal kedua, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini berkaitan dengan kurikulum tentunya. Tadi kan saya jawab tentang menggunakan aktivitas fisik, Kak Agus. Jadi tujuannya itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani dan juga bisa mengembangkan keterampilan motorik, tentunya yang kepada student center tadi, serta dapat mengembangkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif. Oke, terima kasih Kak Dea. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dea secara langsung dan ada penguatan dari Kak Yuda terkait di kolom komentar, yaitu menurut Kak Yuda mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Nah, paradigma seperti ini harus kita luruskan kakak-kakak. Jadi bukan hanya kepada kegiatan fisik saja, tetapi kita juga melibatkan komponen mental anak, sosial anak, emosionalnya seperti apa, pengetahuannya seperti apa, secara keseluruhan, ya. Begitu kakak-kakak, itulah tujuan esensial dari pembelajaran PJOK di sekolah. Nah, menurut capaian pembelajaran PJOK pada kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani kesehatan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi, gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan kepada peserta didik memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Lalu, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerjasama tim, dan inklusivitas dalam pembelajaran. Yang keempat, capaian pembelajarannya yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Nah, di sini kakak-kakak kita akan berdiskusi lebih mendalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul selanjutnya. Terlepas dari kurikulum apapun itu, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Baik kakak-kakak semua, di sini ada pertanyaan untuk kita berdiskusi lebih mendalam terkait kurikulum.
apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik dari tujuan mata pelajaran dan menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai acuan dari kakak-kakak semua. Dipersilakan. Nah, sebelum kita masuk ke sini Kak, ada yang bisa menjelaskan terkait konsep pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa menjelaskan kakak-kakak? Karena ini akan menghubungkan dengan filosofi pendidikan kita terkait konsep dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Ada yang bisa membantu menjelaskan? Baik kakak-kakak, saya mencoba untuk membagikan tayangan video terkait filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, untuk lebih menguatkan visi dan misi pendidikan kita yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan kebijakan peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk kurikulum yang akan kita bahas yaitu kurikulum Merdeka yang menyelaraskan dari kebijakan pemerintah. Terkait kakak-kakak untuk dapat bisa menyaksikan tayangan video ini. Sudah tampil Kak? Silakan. Play. YouTube main kali.
Selamat datang di Sekolah Guru. Sudah bisa tampil ya Kak? Jalan nggak videonya Kak? Bisa, posisi sekarang lagi berhenti lagi Kak. Oh iya, siap. Kebinekaan. Saya, Indah Nova Ida Manurung, teman belajar Anda. Di perjumpaan ini, kita akan belajar bersama tentang filosofi pendidikan. Kita akan menggali ajaran Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kita mulai dari pertanyaan ini. Apa yang teman-teman ketahui tentang Ki Hajar Dewantara? Mungkin jawaban yang terlintas adalah Bapak Pendidikan, pendiri Taman Siswa, keturunan Ningrat, 3 Serangkai, Tutwuri Handayani, dan Menteri Pendidikan pertama. Apalagi, terlahir dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat, ia adalah seorang aktivis pergerakan, aktivis pendidikan, dan aktivis kebudayaan. Kiprahnya dimulai dengan bergiat di organisasi Budi Utomo dan Indisi Party, serta menulis di berbagai surat kabar. Tulisannya yang tajam membuat ia dibuang ke Belanda. Di tempat pengasingan, ia tetap aktif menulis, juga belajar tentang jurnalistik, seni drama, dan ilmu mengajar. Saat belajar tentang pendidikan dan pengajaran, ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran 3 tokoh pendidikan, yaitu Frederick Froebel, penggagas Taman Kanak-kanak, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Konsep bermain dari Froebel, pelajaran panca indera dari Maria Montessori, dan model Santiniketan Rabindranath Tagore menjadi inspirasi saat di kemudian hari Ki Hajar Dewantara menggagas perguruan Taman Siswa. Di Taman Siswa, Ki Hajar memperkenalkan sistem Among yang memberikan kemerdekaan bagi anak untuk belajar. Peran guru adalah sebagai pamong atau fasilitator. Kemerdekaan dan kemanusiaan merupakan gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem Among, anak dididik menjadi manusia yang merdeka hatinya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Lalu, di mana posisi pendidik? Ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Ing madyo mangun karso, di tengah terus berprakarsa, dan Tutwuri Handayani, mendukung dan mendorong peserta didik terus maju. Mendidik adalah menuntun, bukan memaksakan kehendak pendidik kepada anak-anak. Ki Hajar Dewantara menyebutnya berhamba pada anak. Tetapi siapakah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan? Ada 3 pusat pendidikan yang amat penting bagi anak, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Ketiganya perlu bekerja sama untuk kepentingan terbaik anak. Pendidikan itu luas, di dalamnya mencakup pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Pengajaran hanya sebagian dari pendidikan. Tujuannya agar anak memiliki pengetahuan dan kecakapan yang cukup untuk hidup. Jika pengajaran memerdekakan manusia atas hidup lahirnya, pendidikan dimaksudkan memerdekakan manusia atas hidup batinnya. Di dalamnya ada budi pekerti yang ditampakkan melalui tajamnya pikiran, halusnya rasa, dan kuatnya kemauan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan kebudayaan adalah pendidikan yang mempertinggi nilai kemanusiaan. Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara juga digali dari akar budaya dan kecintaan pada tanah air. Pendidikan yang memerdekakan dan memanusiakan. Maria Montessori, Rabindranath Tagore bahkan pernah datang ke Yogyakarta untuk mendalami apa yang diterapkan di Taman Siswa. Pertanyaan yang sering kami terima, masih relevankah ajaran Ki Hajar Dewantara ini?
Bagi Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang bisa berubah dan perlu berubah karena kebudayaan tidak statis. Ia mengatakan, kita saat ini hidup di masa transisi. Di sekitar kita, perubahan sedang terjadi. Hilangnya kebiasaan lama membuat kita sedih. Namun, di saat yang lain, hal-hal baru itu membawa kebahagiaan. Kadang kita menempatkan diri melawan perubahan kebiasaan, tetapi di saat lain, kita juga pergi dari kebiasaan yang sudah kuno itu. Lambat laun, kita akan menyadari bahwa percuma saja untuk melawan apa yang tidak bisa dielakkan dan bagaimana semua itu datang pada waktunya. Lalu kemudian kita akan berrekonsiliasi dengan diri sendiri terhadap apa yang tidak bisa dihindari. Karena kita tahu yang datang bukan pilihan kita, tetapi memang betul itu kebutuhan kita. Ada yang disebut kodrat alam dan ada yang disebut kodrat zaman. Kodrat alam meliputi bentuk dan sifat. Bentuk kebudayaan bisa berbeda sesuai tempat di mana kita ada. Tetapi sifat kebudayaan seharusnya tetap dan universal, yaitu kemanusiaan. Kodrat zaman meliputi isi dan irama. Isi kebudayaan dipengaruhi oleh pengaruh zaman yang ditempati. Begitupun irama kebudayaan menyesuaikan dengan cara menggunakan unsur kebudayaan pada zaman itu. Perubahan tak terelakkan, tapi pastikan sifat kemanusiaan tetap dipertahankan. Dan ingat prinsip ini ketika perubahan terjadi. Kontinuitas, konvergensi, konsentris. Kontinuitas berarti tetap ada kesinambungan dengan apa yang kita miliki. Konvergensi berarti mengarah sifat universal, yaitu kemanusiaan. Konsentris berarti memiliki pusat yang sama namun tetap menghargai dinamika dan kekhasan masing-masing. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sudahkah keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi perhatian kita sebagai pendidik? Selamat mengajar, mendidik, dan menghadirkan kebudayaan yang memerdekakan dan memanusiakan peserta didik. Dalam hal ini, pendidikan memiliki andil untuk berkontribusi terhadap pencapaian cita-cita luhur tersebut. Terima kasih. Salam keragaman. Halo semuanya. Baik kakak-kakak semua, tadi telah kita tampilkan dan kita lihat terkait filosofi dari pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Bapak Pendidikan kita yang sangat menginspirasi terkait di dunia pendidikan, yang berpikir jauh ke depan tentang pandangan beliau untuk pendidikan. Nah, arah kebijakan pemerintah saat ini yaitu berkaitan dengan kebijakan kurikulum merdeka, itu berdasarkan kepada evaluasi perubahan, tentu juga telah dikaji oleh beberapa akademisi, maka muncullah yang namanya kurikulum merdeka. Dan pada saat ini mungkin
hampir di seluruh satuan pendidikan telah menerapkan sistem kurikulum merdeka. Nah, terlepas dari itu, kurikulum merdeka, di sini kita akan mengaitkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Apakah kakak-kakak, bapak ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran sebagai acuan? Kakak-kakak boleh komentar secara langsung atau menggunakan fitur chat mengingat kondisi hujan. Di sini ada beberapa pernyataan. Kak Yuda tadi sudah berkomentar. Kak Dian, sejauh ini saya insya Allah sudah memahami tujuan, tetapi untuk penerapannya masih banyak kendala untuk mencapai pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Dian. Kak Dedi juga berkomentar, Alhamdulillah sejauh ini sudah memahami tujuan, namun belum maksimal dalam penerapannya. Kak Nur Asia, izin Kak di laptop saya terjadi kesalahan teknis Kakak Asia. Oke, pada intinya sebagian sudah memahami, tapi ada beberapa yang belum maksimal dalam implementasinya. Nah, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, tujuan-tujuan konsep kurikulum merdeka ini bisa kakak capai jika memenuhi semua unsur, baik itu sarana prasarana, SDM, ya, perangkat-perangkat yang dibutuhkan, ya. Dan ini sangat situasional dan dinamis sekali posisinya kakak. Tergantung dari kakak-kakak semua untuk baik itu secara modifikasi dalam proses pembelajaran. Nah, memahami tujuan umum pentingnya sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilakan guru atau satuan pendidikan atau sekolah untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini merupakan konsep dari kurikulum merdeka. Jadi di sini kakak-kakak kita sebagai guru diberi kebebasan untuk merancang, membuat, mengambil keputusan untuk materi apa yang kita akan ajarkan ke anak-anak sesuai dengan kebutuhan, baik itu kebutuhan siswa ataupun kebutuhan masyarakat, kebutuhan sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi kakak jangan memaksakan diri. Kalau materi softball itu tidak ada alatnya, peralatannya, bisa kakak modifikasi dengan permainan yang lain atau materi yang lain. Mendekati materi itu bisa kita menggunakan permainan bola kasti atau permainan yang lain. Sekiranya materinya renang itu tidak ada di daerah tempat kakak, yang adanya di daerah pedesaan, itu juga tidak dipaksakan. Jadi bisa kakak mengangkat materi-materi yang lain terkait hubungannya dengan kurikulum merdeka ini. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar ke tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Nah, berkaitan dengan ini kakak-kakak, yang sudah kakak lakukan terkait proses pembelajaran PJOK itu seperti apa kakak? Apakah langsung di lapangan, ataukah sebelumnya itu kakak ngasih penjelasan di kelas, atau dalam 3 GP itu 1 jamnya di dalam kelas, selanjutnya 2 jamnya di lapangan, itu seperti apa kakak-kakak?
Baik, ada tanggapan kakak-kakak terkait tampilan slide ini kakak-kakak? Oke, di sini Kak Yuda memberikan komentar. Biasanya Kak Yuda 15 menit kegiatan pendahuluan, 45 menit kegiatan inti, 15 menit penutup. Itu Kak Yuda di lapangan atau di dalam kelas Kak 15 menitnya itu Kak untuk materi pengetahuan sebelum masuk ke praktek keterampilan. Ya Allah, hujan ini. Oh, berarti langsung di lapangan Kak ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Yuda. Berkaitan dengan ini berarti alur pembelajaran sudah bisa dikatakan tersampaikan. Jangan sampai nanti gini kakak ya, filosofi pembelajaran terkait pengetahuannya kita hilangkan, kita lebih dominankan ke prakteknya. Bahwasanya ada anak-anak peserta didik itu yang memang membutuhkan keterampilan, tapi ada juga mereka yang belajar dari pengetahuannya itu mereka butuhkan. Sebagai contoh, itu biasanya sering kepada siswa perempuan atau siswa laki-laki. Siswa laki-laki cenderung untuk dipraktek, berarti siswa perempuannya mungkin lebih dominan ke pengetahuan. Jadi semua aspek itu harus kita sampaikan secara menyeluruh. Mulai dari pengetahuan, ya inti dari praktek tersebut. Tergantung Kak, ada yang saya sampaikan dalam kelas untuk pengetahuan. Oke, baik Kakak. Oke, lanjut. Nah, di sini adanya proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan di bawah ini. Nah, ini merupakan apa nih backward? Kakak ada yang bisa menjelaskan tentang backward design ini apa? Supaya kita sepemahaman kakak ini, karena bahasa-bahasa asing ini kakak mungkin ada yang bisa membantu. Dan ini juga ada pada modul sebenarnya. Mungkin kawan-kawan ada yang belum memahami, belum mengerti, bisa dibantu kakak terkait metode model backward design ini untuk proses pembelajaran. Saya lanjut aja Kak ya, mengingat hujannya masih terus berguyur. Jadi tahapan proses backward design ini ada 3 tahapan yang perlu kita pahami. Yang pertama kita bisa adanya identifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua menentukan metode pembelajaran. Yang ketiga merencanakan pengalaman belajar strategi dalam pembelajaran. Nah, pesan kuncinya adalah kakak-kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian.
Jadi kata kuncinya seperti itu kakak-kakak terkait backward design. Jadi metode ini saya rincikan lagi, diperkenalkan oleh Grant Wickwhite dan Jack McTagg dalam konsep understanding by design. Jadi prinsip utamanya dari backward design ini adalah bahwa guru harus memulai merencanakan dengan memikirkan apa yang ingin siswa capai di akhir pembelajaran dan kemudian menentukan cara untuk membantu mereka mencapainya. Itulah yang dimasukkan tadi 3 konsep yang dijelaskan oleh backward design ini, kakak. Nah, untuk lebih pemahamannya, kakak, untuk contoh backward design dalam pengajaran ini, misal dalam pembelajaran sains agar siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru. Untuk menetapkan hasil, siswa dapat menggambarkan dan menjelaskan proses siklus air, adanya evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Lalu guru merancang penilaian. Guru meminta siswa membuat diagram siklus air dan menulis esai singkat tentang masing-masing tahapan. Merancang aktivitasnya, guru kemudian merancang aktivitas seperti eksperimen sederhana tentang penguapan atau diskusi tentang bagaimana siklus air mempengaruhi cuaca. Nah, ini masuk ke dalam alur pembelajaran yang sering kita lakukan. Cuman karena ini bahasa-bahasa asing mungkin tidak familiar bagi kita mendengar. Begitu, kakak. Nah, aktivitas yang kedua terkait penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah, kakak? Kalau kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kakak bisa bantu di kolom komentar chat, bisa benar, bisa salah, terkait pernyataan kurikulum yang kakak pahami. Di sini ada pertanyaan kakak di mana kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Nah, terkait pertanyaan ini kakak, ini merupakan jawaban yang salah, pernyataan yang salah ya kakak. Nah, pernyataan kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Nah, ini juga pernyataan yang salah. Nah, yang benar itu adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ini merupakan pernyataan yang benar terkait kurikulum. Nah, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan pada kurikulum merdeka mencakup komponen yang pertama, adanya struktur kurikulum, adanya capaian pembelajaran, adanya pembelajaran dan asesmen, adanya penggunaan perangkat ajar, adanya kurikulum satuan pendidikan. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan atau sekolah. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan yang berkaitan dengan visi dan misi tujuan sekolah tersebut.
atau pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Seperti itu kakak-kakak. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Itu agar bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira bagi Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan, kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi pada satuan pendidikan kurikulum merdeka ini, tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, kakak-kakak dapat memilih materi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, ya, kebutuhan dari peserta didik terkait materi yang akan diajarkan atau keterkaitan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Jadi jika sarananya itu ada dan lengkap, itu wajib kakak-kakak lakukan pembelajaran. Nah, jika ada sarana yang kurang lengkap, itu opsional atau bisa kakak lakukan modifikasi. Atau juga bisa kakak mengaitkan dengan materi sesuai tempat tinggal kakak. Misal, apakah itu di daerah pantai, berarti bisa kakak memasukkan materi renang, bisa bermain polo air, atau snorkeling, atau pembelajaran air lah posisinya. Karena konteksnya adalah di pantai. Berbeda kalau kakak tinggal mengajar di daerah pegunungan. Tidak mungkin kakak mengajarnya untuk di kolam renang kalau seandainya kolamnya tidak ada. Bisa kakak modifikasi atau di sungai, di danau, boleh. Sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak. Sampai saat ini kakak ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, tentu pasti ada pengalaman, ada kesan-kesan, ada cerita-cerita menarik, cerita keluh kesah, atau seperti apa terkait kakak-kakak dalam penyusunan kurikulum PJOK. Kurikulum ini maksudnya modul ya kakak. Kita persingkat dengan kata modul. Nah, cerita-cerita apa saja yang bisa kakak sampaikan kepada teman-teman terkait penyusunan modul ajar PJOK ini kakak-kakak? Pertanyaan pertama, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program atau modul PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK?
Ngapo? Adik. Oke, bagaimana kakak-kakak ada tanggapan terkait berbagi pengalaman terkait proses pembuatan modul ajar kakak-kakak pada satuan sekolah kakak masing-masing, terkait bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Apakah ada kendala atau seperti apa? Ya, apakah ada kesulitan atau seperti apa? Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Bagaimana kakak-kakak mengintegrasikan itu semua di dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke. Mungkin kakak-kakak sudah memahami semua. Lanjut. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK itu sendiri ya kakak-kakak. Yang pertama, adanya kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, adanya konteks masyarakat, adanya waktu yang digunakan, adanya alokasi dari jam pembelajaran, adanya cakupan dan langkah atau tahapan-tahapan, lalu adanya perangkat, tambahan, sarana-prasarana, dan teknologi yang dibutuhkan. Itu merupakan salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi dari pengembangan program PJOK itu sendiri.
Nah, selanjutnya karakteristik utama dalam kurikulum Merdeka dan artikulasi dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Lalu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK ini, yaitu berkaitan dengan kurikulum itu sendiri, ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum rentetan ke bawahnya adalah pengembangan dari modul ajar PJOK itu sendiri. Nah, apa aja yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum yaitu adanya fokus pada materi esensial yang dimana muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Lalu adanya pengembangan kompetensi dan karakter di mana penjabarannya adalah pengembangan kompetensi sosial, adanya emosional, moral peserta didik, lalu fleksibilitas dalam pembelajaran, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, tadi telah kita bahas terkait pemikiran dari Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Pada prinsipnya ini sejalan, ya, walaupun pemikiran ini dibuat pada zaman kemerdekaan, tetapi Bapak Ki Hajar Dewantara kita ini sangat pintar. Dia jauh berpikir 5 langkah bahkan 10 langkah, ya, puluhan tahun ke depan konsep filosofi ini masih tetap berlaku. Di mana Bapak Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, di mana mudah-mudahan kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama yang ada pada kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak dapat memahami terkait pengembangan kurikulum PJOK itu sendiri. Yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami dan menyusun program PJOK yang berkualitas dengan model metode backward design. Baik, sampai di penghujung kegiatan ini, dari kakak-kakak ada yang ingin menanggapi, menyimpulkan, atau memberi saran, waktu dan tempat dipersilakan. Kak Ido, ada Kak Ido untuk mengakhiri kegiatan ini untuk memimpin doa kembali? Atau dari kakak yang lain bisa membantu? Kak Ido, sesi kita sudah berakhir. Bisa dibantu Kak Ido untuk menutup dengan doa kembali Kak Ido? Sinyal agak buruk kalau Bang. Apa yang
Kak. Hilang Kak Ido suaranya. Kayaknya Kak Ido sinyalnya kurang bagus. Kak Sukran bisa bantu Kak Sukran? Oke, baik. Alhamdulillah kita setelah sampai di penghujung rapat kita pada sore hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak Gus. Baik, terima kasih Kak Sukron. Untuk kakak-kakak yang lain yang mendengarkan suara saya, untuk lebih penguatan, bisa kakak mempelajari lebih mendalam terkait modul yang berkaitan dengan konsep kurikulum, terkait konsep kurikulum dan arah kebijakan kurikulum dan sub esensi yang ditujukan adalah bagaimana kakak-kakak dapat menyusun program PJOK melalui modul ajar yang sesuai dengan tuntutan dari pemerintah yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Oke, baik kakak-kakak, cukup sekian untuk sesi kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagus. Ya Kak Dea. Boleh dimatiin di sedikit. Bentar.